Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, salam damai, salam persaudaraan untuk seluruh umat manusia sedunia. Bertemu kembali dengan kami, Mbah Sis, di channel Cahaya Hati. Channel yang menjelaskan, yang mengungkap dan mempelajari tentang ajaran agama, ajaran ilmu rohani, ajaran berketuhanan, yaitu ajaran ilmu perjalanan rohani dari Sang Maha Rohani, Sang Maha Hidup, dan perjalanan kehidupan Sang Maha Hidup sebagai tanda akbarnya yang mewujud di dunia. Seperti itu, saudara-saudaraku. Pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya pemirsa se-Nusantara. Pada kesempatan kali ini, kami coba menyampaikan hal-hal yang berkenaan yang telah kami sebutkan tadi. Itu kami sampaikan karena berawal kami mendapatkan pemahaman dan dipahamkan oleh guru kami, tempat kami belajar dan tempat kami belajar di sekolah kami. Seperti itu. Sekolah kami adalah sekolah tinggi ilmu ketuhanan, ya, Majelis Dzikir Tarekat Naksabandia Khalidiyah. Pemirsa dimanapun Anda berada, kami coba ingin menyampaikan tentang bahwa ajaran berketuhanan atau sesungguhnya Tuhan, ajaran agama atau agama, rohani, ajaran rohani, ilmu atau ilmu rohani atau ilmu apapun itu, semuanya itu tentang yang kita sebut, ya, Sang Pencipta, yang diciptakan, semuanya itu harus kita pahami dan harus kita ketahui. Hakikatnya Tuhan atau Sang Pencipta yang menciptakan alam ini adalah hakikatnya satu, ya kan? Ajaran agama atau agama pun satu, yang datangnya dari Sang Pencipta, karena agama itu adalah suatu tuntunan, pedoman, perjalanan, ya, dari sang pemiliknya. Kemudian rohani, seluruh manusia sedunia pun satu dari Sang Maha Rohani. Seperti itu, yang menempati wadah pembawanya di dunia jasmani manusia. Berjuta-juta miliar manusia tetap satu, namanya rohani, yang bersemayam di jasmani manusia. Ajaran ilmu ketuhanan, ilmu agama, ilmu rohani itu pun satu karena sumbernya dari yang satu. Seperti itu. Nah, kesemuanya itu adalah satu kesatuan. Satu kesatuan, ya. Walaupun dari berbeda-beda nama, berbeda-beda sebutan, intinya pada satu titik. Di puncaknya adalah satu, yaitu dari Sang Maha Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebutan agama Islam. Seperti itu, saudara-saudaraku. Maka jika kita mengetahui segala sumber apapun itu adalah satu hakikatnya, maka perbedaan ini harus mengerucut pada yang satu itu pula, ya. Ajaran yang satu, Tuhan yang satu, ilmu yang satu, rohani yang satu, seperti itu, karena dari sumber yang satu. Awalnya, ya, Sang Maha Pencipta, ya, ingin dikenal, maka dia menciptakan, mengutus bagiannya, namanya utusan. Utusan itu mewujud di dunia, karena dunia itu sifatnya wujud. Siapa unsur yang mewujud itu? Yaitu adalah unsurnya dia mewujud ke dunia sebagai wakil dia di dunia, sebagai khalifah kalau bahasa Arab
atau ajaran agama Islam. Seperti itu. Sebagai wakil dia di dunia. Itu manusia. Manusia yang pertama siapa? Ya kalau semua dalam ajaran-ajaran agama sedunia dari awal sampai saat ini manusia pertama adalah Nabi Adam, ya itulah Nabi Adam. Manusia pertama. Seperti itu. Utusan yang pertama. Esa yang pertama dari sifatnya yang mewujud di dunia. Sifat siapa? Sifat Tuhan yang wujud. Sifat siapa? Sifat persifatan dia yang mewujud ke dunia. Jadi apapun semuanya yang ada di dunia ini adalah satu kesatuan unsur yang sama walaupun beda-beda. Karena itu sesuai dengan manfaat daripada kondisi perwujudan yang ada di dunia ini. Perwujudan itu membawa manfaat, membawa kebaikan, membawa rahmat, membawa kemuliaan jika dipergunakan oleh ilmu yang satu, ajaran yang satu, pemahaman yang satu. Seperti itu. Contoh analogika. Jika kita unsur manusia ini dari unsur yang sama, yang satu, ya dari setiap zamannya, karena awalnya itu satu, Nabiullah Adam, ya kemudian Siti Hawa pun dari unsur Nabi Adam, anak turunnya Nabi Adam, ya seperti itu sampai dengan zaman ini, zaman akhir ini itu sama semuanya dari unsur yang satu, sama persis seperti Nabiullah Adam, unsur manusia itu satu kesatuan. Walaupun sekarang di dunia ya wujud jasmani manusia beda-beda, ada yang hitam, ada yang sawo matang, ada yang putih dan sebagainya dan sebagainya. Itu karena situasi dan kondisi, dan itu adalah kuasanya Tuhan. Tapi tetap dia sama, unsur manusianya sama, jasmani dan rohani isinya, ya kan? Seperti Nabiullah Adam alaihissalam dan Siti Hawa, ya itu berarti itu satu unsuran. Dan dalam satu kesatuan unsur dari sumber yang sama, maka itulah sebetulnya keluarga besar, ya keluarga besar Nabiullah Adam. Kita ini keluarga besar Nabi Adam. Jadi kita ini adalah keluarga besar dari pemimpin di zaman ini seharusnya. Sama seperti di zaman Nabi Adam. Seluruh umat manusia di zaman Nabi Adam, ya itu adalah keluarga besar. Nabiullah Adam berlindung. Siapa berikutnya pemimpinnya yang diutus, yang dipilih, dikehendaki dan ditunjuk oleh Tuhan, yang membawa risalah ajaran seperti ajaran Nabi Adam. Ya itu pun sama pemimpin di setiap zaman itu. Itulah pemimpin di setiap zamannya. Kalau di bahasa Islam, ulil amri minkum, pemimpin seluruh manusia di dunia di setiap zamannya. Dialah yang membawa risalah ajaran agama samawi atau ajaran Tuhan, seperti itu. Nah, kalau sudah menjadi keluarga besar, maka harus rukun dan damai. Ya, rukun dan damai karena dari satu kesatuan. Manusia dari sumber yang satu, dari awal yang satu, mengerucutlah pada titik tumpu itu, memaknainya agar kita sadar, paham, oh berarti keluarga besar kita namanya manusia di dunia ini. Maka harus rukun dan damai kepada siapapun yang namanya manusia. Jika kita rukun pada manusia yang satu, ya manusia yang lain, baik itu terhadap di dalam keluarga, misalkan ada 4 keluarga berarti harus rukun, ya. Kemudian di masyarakat ada berapa manusia, ada 500 manusia, harus rukun. Kemudian di kelurahan ada berapa 5 juta manusia, harus rukun. Itu bahasa perkelurahan, perkecamatan, sampai dengan negara harus rukun karena satu kesatuan unsurnya sama semua. Jika tidak rukun pada satu dengan lainnya, sesama manusia sama makhluk, berarti dia tidak rukun dengan dirinya. Itu pahami ya saudara-saudaraku. Jika tidak rukun dengan manusia satu, misalkan saya tidak rukun dengan istri,
Ya, tidak rukun yang istri dengan suami, tidak rukun dengan anak. Itu sama dengan manusia itu sendiri di dirinya, itu tidak rukun antara rohani dan jasmani. Aslinya seperti itu. Itu jika melebar, ya, tidak rukun dengan masyarakat, ya, mengkotak-kotakkan, mengkelompok-kelompokkan, ya, dan sebagainya, penilaian-penilaian manusia. Itu sama dengan dirinya tidak rukun sesungguhnya, ya. Ini harus dipahami, sesungguhnya dirinya tidak rukun. Dan kadang sering keluar menjas pada diri orang lain, begono begini begitu. Ini tidak baik. Rukunkan dirimu, begitu rukun pada dirimu akan pula berimbas, ya, berdampak pada manusia yang lainnya, misalkan maksudnya kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dan seterusnya sampai dengan di negara per negara, misal sampai dengan dunia. Itu tanda, ya, jika manusia hebatnya seperti apa, ahlinya seperti apa, alimnya seperti apa, apapun itu, dia tidak rukun sesama manusia, itu tandanya dia tidak rukun dengan dirinya, antara rohani dan jasmani. Itu lebih prinsipal. Dan kalau sudah tidak rukun dunia, jasmani rohani, ya, berarti dia tidak rukun dengan Tuhannya. Aslinya seperti itu, saudara-saudaraku, ya. Manusia di dunia ini yang hebatnya, agamanya, alimnya, patuhnya, wah, pokoknya luar biasa tentang agama, tentang kepandaian, tentang keilmuan. Dia masih mengkotak-kotakkan sesama manusia di dunia ini lewat ilmunya, lewat kepatuhannya, ketaatannya, semuanya. Dia ternyata tidak rukun dengan Tuhannya, walaupun dia seolah-olah sudah beribadah, taat dan patuh kepada Tuhan. Ya, ajaran agamanya secara ritual, secara spiritual dia kerjakan seolah-olah saja. Hakikatnya tidak sama sekali. Aslinya seperti itu. Itu akan terlihat persifatannya. Karena semuanya persifatannya mewujud. Asli, ya. Untuk mengetahui tentang manusia satu persatu, ya, dia kenal dengan Tuhannya atau tidak, ya, dia menjalankan asli ajaran Tuhan atau tidak, itu terlihat semua. Bahasa Jawa katon kabeh, luar biasa ilmu Allah. Jadi seperti saudara-saudaraku, ya, dimanapun Anda berada, saudara berada, siapapun itu, mau ulama, mohon maaf, siapapun lah, siapapun, saya tidak mampu saya menyebutkan itu semua. Jadi pahami, ya, jika kita tidak rukun manusia dengan lain, itu sama dengan diri kita tidak rukun antara rohani dan jasmani. Ajarannya bohong, walaupun dipraktekkan bullshit, penipu pada dirinya sendiri. Asli itu, ya. Apalagi pada yang lain, ya. Beda agama, beda aliran, beda suku, sampai tidak mau bersama menjadi saudara, rukun dan damai. Dia tidak mau berdamai dengan Tuhan. Kalau tidak mau berdamai dengan Tuhan, berarti bermusuhan. Berarti, ya, kalau tidak mau berdamai dengan manusia yang satu dengan manusia, berarti bermusuhan. Jangan diikutin manusia seperti itu, walaupun kelihatannya alim, baik, ramah, sopan, santun. Mohon maaf, jangan diikutin pembohong, ya, karena terlihat itu. Dimana sifatnya dia akan membicarakan satu dengan lainnya, akan menja satu dengan lainnya, ya kan. Nah, teruslah seperti itulah, terus seperti itu. Ini luar biasa, ya. Jangan sampai, maka harus kita cari pemahaman yang satu lewat guru yang satu, seperti saudara-saudaraku, ya. Jadi kalau ketemu guru yang satu, ilmu yang satu, maka akan ketemu Tuhan yang satu, agama yang satu, ilmu yang satu, rohani yang satu, semua satu semua. Sehingga hanya satu. Siapa hakikatnya? Dia Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, ya.
yang mewujudkan kebesarannya di dunia ini dan menciptakan kebesarannya alam semesta ini menjadi rahmat, tanda kebesarannya. Ini ilmu guru. Awalnya guru Nabiullah Adam. Seperti itu. Ini pemahaman guru. Jadi, pemahaman khalifahnya, pemimpin di setiap zamannya yang diwarisi, yaitu ulil amri minkum. Ya, yaitu kalau di Islam al ulama warasatul anbiya. Ya, wali yamur sida, dialah khalifahnya, dialah kekasihnya, dialah utusannya, dialah si pembawa risalah ajaran agama samawi yang dulu. Ya, manusia itu yang pertama yang disebut tadi adalah Tuhan yang wujud di dunia sifatnya, yaitu Nabiullah Adam sebagai tanda akbarnya. Ya. Kemudian Allah yang zahir, sifat Allah yang menzahir ke dunia, itulah Nabi Adam dulu. Seperti itu, manusia pertama, dialah wakil Tuhan di dunia dulu. Itu seperti itu awal muawalnya, kita percikannya. Seperti itu, percikan daripada Nabi Adam lewat unsur kebesaran Allah. Lewat unsur kebesaran Allah terciptalah Nabi Adam, terciptalah Siti Hawa, kemudian sampai dengan anak turunnya di zaman ini. Siapa yang mau ketemu Tuhan yang satu, baik Tuhan yang kodim dan Tuhan sifatnya yang wujud di dunia satu, esa yang satu di dunia, dan sifat Tuhan yang muzahir, yaitu harus ketemu guru yang satu, manusia yang satu, ulil amri minkum yang satu. Seperti itu. Awalnya sudah dikasih contoh Nabiullah Adam. Nabiullah Adam berlindung, ada pewarisnya. Terus di zaman para nabi, ya para nabi, nama sebutan namanya sampai dengan Nabi Muhammad. Ya, dialah sebagai ulil amri minkum. Ya, artinya pemimpin manusia setiap zamannya di seluruh dunia, di belahan dunia. Karena dengan satu pemimpin maka ya garis komandonya ya satu manusia yang arif dan bijaksana, yang penuh dengan hikmah kemanusiaan, ya tatanan ajaran ketuhanan, spiritual rohani yang tinggi yang terhubung dengan sang maha rohani lewat guru rohani. Seperti itu. Di zaman ini pun ada ya, ulil amri minkum, ya pemimpin manusia sedunia. Kalau tidak, ya tidak mungkin, ya karena Allah itu sudah jelas mengutus utusannya mewujud ke dunia. Seperti itu. Cari manusia itu. Di zaman ini ada gambarannya kan, contoh matahari itu sumber cahaya, itu bagian daripada unsur matahari yang mewujud ke dunia, ya sebagai pada percikan sumbernya, sumber mataharinya, sinarnya, cahayanya, ya bukan mataharinya yang sampai ke dunia, bakar semua. Jadi yang sampai ke dunia itu adalah percikannya, cahayanya. Seperti itu. Sama Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, sumber daripada segala sumber. Percikannya adalah utusannya, percikan si rahasianya, percikan nurnya, cahayanya, ilmunya, ya kan, sifatnya, asmanya, namanya, ya kan, afalnya, ya kan, gerak dan kekuasaannya, kemudian zatnya, ya zatnya itu, ya wujudnya itu mewujud ke dunia menjadi wujud dia. Wujud dia apa? Wujud dia persifatannya, wujud persifatan Tuhan. Ya, artinya kalau ada di sifat 20 kan wujud, kidam, bako. Wujud itu persifatan yang mewujud sifat Tuhan. Ya. Wujud, kidam itu terdahulu. Apa itu? Persifatan itu, unsur persifatan, utusan itu. Ya utusan kalau dia sama rohani, ya rohani itu. Seperti itu. Bako, ya dia yang maha kekal, yang maha gaib, yang sumber daripada segala sumber. Jadi seperti itu saudara-saudaraku, ya itu satu kesatuan, itu sistem tentang berketuhanan, sistem Tuhan dan Tuhan sendiri atau Allah. Jadi ya agama ya satu,
ya, yang tegak lurus ya, tentang rohani satu pula ya, kita percikannya seperti itu. Perjalanannya satu, ilmunya satu, semuanya satu, satu kesatuan. Ya, manusia ini di dunia ini yang katanya sekitar 7,5 juta manusia di dunia. Ini satu kesatuan, unsurnya sama, dari sumber yang satu pula. Ya, seperti itu. Dan di zaman ini ada pemimpin yang satu. Ya, yang membawa uswatun hasanah, yang membawa ilmu-ilmunya, kalam kodimnya dan sebagainya. Dia yang membacakan kitabnya dan dia dibacakan kitab, kita dibacakan kitab dia, kitab kodimnya dibacakan oleh dia, kitab yang mushaf dibacakan pula. Semuanya kita dipimpin dan terpimpin pada akhirnya oleh ulil amri minkum, itu oleh kekasih Tuhan yang diutus di dunia. Artinya dia mengamanahkan, mengutus ilmunya, kemudian diamanahkan kepada yang dipilih, dikehendaki, ditunjuk sebagai pemimpin untuk sedunia umat manusia, seperti itu. Nah, di agama Islam adalah waliya mursida. Ya, seperti itu. Di zaman akhirat nih, sini ada nih di agama Islam sebutan pemimpin dunia, ya, itu Al-Mahdi. Kalau di Nasrani atau di Kristen, atau di Kristen lah saya tahu, itu turunnya Isa Al-Masih, ya. Kalau di agama Buddha, Kalki, Al-Fatar, di Yahudi, Mesias, ya. Di Kejawen katanya ada seorang nanti turun, Satrio Piningit, ya. Di Buddha ada semua, di Kapitayan ada semua, ya, seperti itu. Itu adalah satu sebetulnya, namanya saja dari agama atau kepercayaan, keyakinan banyak, tapi unsurnya satu, karena itu suatu ilmu dari Tuhan, ajaran dari Tuhan yang menempati wadah si pembawanya di dunia. Itu seorang juga, seperti itu saudara-saudaraku, ya. Jadi cari Tuhan yang satu yang mewujud di dunia sifatnya, ya. Dia Esa yang pertama di dunia, ya, dulu Nabi Adam, sekarang ada pewarisnya. Nah, agamanya satu yang dibawanya, ajarannya satu, ilmunya satu, ilmu rohaninya satu, semuanya satu kesatuan, dan kita akan terpimpin dan dipimpin olehnya. Yang sifatnya top down nanti di pemimpin itu, sifat ajarannya, sifat perintahnya, dan kita patuh dan taat pada dia, sami'na wa ata'na kalau bahasa Islam, ya. Seperti itu, menghambanya pada dia, taat dan patuh pada dia, wakil Tuhan. Itu tadi Esa yang di dunia itu, karena kita percikannya. Kalau kita ingin ketemu, ya harus mencari manusia yang satu itu, guru rohani yang zahir itu, seperti itu. Ada, ini kami sampaikan karena kami mengalami, kami praktek dalam hal itu, bukan cerita ya, mohon maaf, bukan cerita buku, bukan cerita, kami praktek di ilmu itu bersama guru tersebut, ya. Kami sampaikan, dan kami bukan bercerita dongeng, ya, dongeng itu enggak, kami praktek. Kami bisa menyampaikan ini karena kami praktek, kami pelaku, seperti itu di ilmu tersebut, sampai ke dalam udkhulu fisilmi kafa, masuk ke dalam rohani dan lebur pada jasmani, diproses, ya. Ada prosesnya nanti, ada proses pembersihan, ada proses penanaman, ada proses penyatuan, peleburan, seperti itu. Prosesnya sama di agama kemarin, sama seperti itu, ya. Kami menyampaikan ini karena kami praktek, kami pelaku. Dulu 53 tahun kami tidak bisa bicara ini, kami tidak bisa bercerita ini, ya. Ceritanya katanya menurut buku, menurut cerita guru-guru. Sekarang kami praktek, dan praktek ini adalah bimbingan dari guru yang satu, bukan guru yang banyak, gurunya satu di dunia. Temui guru yang satu, jangan guru yang banyak, ya. Guru yang banyak itu referensi pembelajaran awal. Untuk menuju yang satu, Tuhan yang satu, agama yang satu, rohani yang satu, ilmu rohani yang satu, perjalanan yang satu, harus satu guru, jago juga gurunya, saudara-saudaraku, ya. Mohon maaf itu. Ini penyampaian kami, ya, seperti itu. Jadi temu itu guru yang satu sebagai wasilah, sebagai tali penghubung, dan sami'na wa ta'na, taat dan patuh.
ikuti perintahnya, ya, jauhi larangannya, dan teruslah di situ ya, jangan sampai bercerai-berai dari lingkaran tersebut, jangan rugi ya, jangan sampai cerai. Manusia yang bersama putusannya itulah manusia yang beriman, bahasanya mukmin kalau Islam ya. Yang keluar ya di luar itu saya tidak tahu namanya apa, seperti itu, karena itu udah rumus, itu sudah aturan, udah pakem ya. Siapa orang yang mukmin, orang yang beriman, yaitu sholatnya khusyuk ya, seperti itu. Apapun itu satu, semuanya satu ya, apapun satu. Nanti di sekolah atau di tempat tersebut akan diajarkan semuanya praktek, full praktek, akan diajarkan teknik, cara dan sebagainya, karena memasuki alam keruhanian, alam yang satu. Alam dunia kan alam dunia satu ya, namanya di dunia ini alamnya satu, alam dunia. Ada satu lagi alam yang tidak terlihat, alam yang tidak wujud, metafisika, yaitu alam ruhani. Apa ruhani? Alamnya akhirat. Dan bagaimana teknik masuk alam akhirat nanti diajarkan, namanya baiat, seperti itu. Sudah sering dan sudah banyak yang menjelaskan, jika ada manusia utusan yang diutus di zaman ini yang muncul, semuanya akan dibaiat. Baiat mutu qabla anta mutu. Pahami itu. Masih tidak sadar juga, saya bingung ini manusia dunia ya. Akan berbaiat, dibaiat. Di sekolah kami ada baiat yang seperti itu, yang sudah digembar-gemborkan, sudah diceritakan oleh manusia ya. Ini nanti ketemu kitab Qadim ya, alam akhirat, dan isi alam akhirat kita praktek di situ. Jalan yang satu Shiratal Mustaqim, alam barzah, alam padang mahsyar, alam hisab ya, Shiratal Mustaqim, surga dan neraka kita praktek, karena semuanya mewujud di dunia, seperti itu. Alam yang linier antara alam akhirat dan alam dunia, antara rohani dan jasmani, itu alam multiverse yang sejajar, yang sama ya, karena isinya persifatan yang mewujud, seperti itu saudara-saudaraku. Baik, karena ini waktu subuh, kami mohon maaf ya, ini penyampaian tentang penjelasan pemahaman berketuhanan, beragama, berilmu rohani dari seluruh manusia sedunia, seperti itu. Ini tentang Sekolah Tinggi Ilmu Ketuhanan Majelis Dzikir Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Kami hanya menyampaikan saja pemahaman ini. Ilmu ini adalah ilmu guru kami ya, pemahaman guru kami hanya belajar padanya, dan sedikit kami dipahamkan, kami sampaikan kembali untuk menjadi pencerahan, untuk menjadi petunjuk jika itu dianggap petunjuk, menjadi penjelas jika itu penjelas, pembeda itu pembeda. Jika ingin belajar silahkan renungi, pahami. Namun saya pun tahu, sebetulnya manusia di dunia pembohong besar. Banyak yang tidak mau ke Tuhan, cuma omong kosong, dan ibadahnya juga hanya omong kosong asli. Ya, saya pelaku bertemu dengan manusia-manusia di dunia ini, asli pembohong semua manusia itu. Nggak mau diajak ke Tuhan, dia berpura-pura. Walaupun dia sudah beribadah, asli. Jadi mohon maaf ya, seperti itu ya. Renungi saja, pahami saja, saudara-saudaraku semuanya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, itu saya sendiri ya, salah itu saya sendiri ya, saya yang doif ya. Kalau itu ilmu adalah ilmu guru kami ya, pemahaman guru kami ya, kami tidak punya apa-apa, kami manusia yang doif, yang banyak sekali kekeliruan dan kesalahan. Kami mohon maaf pada seluruh manusia sedunia, mohon maaf ya. Yang tidak berkenan abaikan saja, yang mau berkenan silahkan ikuti kajian-kajian kami, seperti itu. Dan pahami ya, pahami dalam-dalam, jaga sifat buruk, pikiran buruk, perkataan buruk, dan perbuatan buruk, termasuk mendengarkan dan melihat video kami, uraian kami. Demikian basis di channel Cahaya Hati. Salam rahayu, salam damai, salam kebajikan, salam damai selalu buat seluruh umat manusia sedunia, salam persaudaraan selalu. Agama adalah tatanan kehidupan dan kedamaian serta cinta kasih untuk seluruh umat manusia sedunia dan alam semesta. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah.
Illahi anta maksudi waridhoka matlubi. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai selalu seluruh umat manusia sedunia.